Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bisa bertemu kembali dengan kalian semua. Bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat-sehat semua. Harapan Bu Yulis kalian semua sehat, tetap semangat, tetap berada di rumah dalam belajarnya. Baik anak-anak, Bu Yulis kali ini akan memberikan informasi pada kalian bahwasanya di tahun ajaran 2020-2021 ini, tahun ajaran baru ini kalian syukur alhamdulillah ya sudah naik semuanya di kelas 8 dan perkenalkan saya Bu Yuli Isrini. Barangkali kalian sudah kenal dengan saya di semester genap tahun ajaran yang kemarin. Nah, di sini tahun ajaran baru ini ya, saya di kelas 8 dipercaya untuk mengajar bahasa Indonesia kembali. Karena di tahun ajaran yang lalu saya tidak mengajar di kelas 8 dan sekarang ini mengajar di kelas 8, berarti bertemu kalian kembali ketika kalian di kelas 7 kemarin ya. Anak-anakku semuanya, pada tahun ajaran baru ini kalian mungkin sudah diberikan jadwal ya selama tahun ajaran baru di masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya kalian banyak belajar di rumah. Nah, pada hari ini jadwal pelajarannya adalah bahasa Indonesia untuk kelas 8. Ada beberapa yang perlu kalian dan kita sepakati dulu dalam belajar bahasa Indonesia, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, anak-anak, belajar bahasa Indonesia itu tentunya kalian banyak membaca ya, banyak membaca. Nah, seperti tahun-tahun yang kemarin, seperti tahun kemarin kelas 7, saya sering memberikan kalian untuk memberikan motivasi kalian untuk sering membaca, karena bahasa Indonesia itu pasti membaca ya. Nah, di semester ganjil ini, semester 1 kelas 8, yang kita bahas ada 4 teks ya, yang pada saat ini yang harus kalian pahami dan kita pelajari adalah teks berita, bab 1 teks berita. Nah, di situ apa yang nantinya akan kita pahami dan kita pelajari di teks berita itu? Peta konsep yang harus kalian pahami, yang harus kamu ketahui bahwa di teks berita kita akan pelajari bagaimana kita menentukan unsur-unsur berita. Ada apa saja dalam teks berita itu, unsur-unsurnya apa saja. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara meringkas berita dan menyimpulkan berita. Kemudian menemukan struktur kebahasaan dan kaidah, struktur teks beritanya dan kaidah-kaidah berita. Kemudian setelahnya itu yang terakhir prakteknya adalah menyajikan berita, menulis berita, menyajikan data-data dan informasi dalam bentuk berita. Itu yang di semester 1, terutama bab 1 teks berita itu. Apa sih tujuannya teks berita ini? Kita mempelajari teks berita ini tujuannya apa? Yaitu yang pertama, kalian bisa menjelaskan apa sih berita itu ya. Nah, kemudian kedua, kalian bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks berita itu apa saja, baik didengar maupun yang teks berita yang kamu baca ya. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran teks berita ini adalah kalian akan mampu atau bisa meringkas pokok-pokok berita yang kamu baca ataupun yang kamu dengar. Kemudian selanjutnya bisa menyimpulkan, memberikan tanggapan berdasarkan berita yang kamu baca maupun kamu dengar. Setelah itu menjelaskan pentingnya
berita. Berita itu penting anak-anak. Jadi kamu dengan belajar teks berita ini, kamu tujuannya adalah bisa menjelaskan pentingnya berita itu. Kemudian yang terakhir tujuannya agar kalian bisa menyajikan, menulis berita dengan baik secara bisa menyajikan secara lisan maupun secara tulisan. Itu tujuan pembelajaran teks berita yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Untuk pertemuan kali ini kalian hanya saya suruh tulis hanya menyuruh kalian adalah memahami teks berita itu. Bagaimana cara memahaminya? Tentunya buka dan dibaca yang sudah kamu terima, yang sudah kalian terima berupa LKS atau buku cetak. Kalaupun ada buku cetak di rumah, ya bisa dibaca-baca itu berkaitan dengan berita. Begitu anak-anak. Jadi untuk pertemuan pada kali ini adalah kalian hanya saya perintahkan untuk membaca, memahami pengertian teks berita yang ada di LKS ya, materi-materi LKS secara singkat kamu apa itu unsur-unsur berita, di apa saja unsurnya, kemudian ciri-cirinya bagaimana, kaidahnya teks berita bagaimana dan seterusnya. Nah, nanti pertemuan yang akan datang akan Biolis jelaskan lagi. Saya berikan tugas untuk harus dikerjakan sebagai ke pengertian kalian, sebagai kalian pemahaman kalian bagaimana. Selanjutnya nanti akan ada penilaian untuk itu. Itu saja anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadikan kalian tetap semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.